Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Thomas, silakan masuk Pak Thomas. Makasih Pak. Selamat siang Pak. Adakah waktu Bapak Selamat, sebentar? selamat siang kembali. Oh, adalah kalau untuk Pak Thomas. Silakan. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak nih Pak. Kira-kira ada apa ya Pak? Kok saya lihat nih sepertinya Bapak agak sedikit murung. Biasanya Bapak terlihat semangat, kok hari ini nggak semangat. Jadi bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu nih? Begini Pak, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi nih Pak. Masalah apa itu, Pak? Bisa Bapak ceritakan kepada saya? Hmm, Mungkin saya bisa membantu Bapak untuk memecahkan masalah tersebut. Eh, Sebelum saya cerita, Bapak ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu saya disupervisi Pak, di supervisi kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari supervisor saya, Pak. Apa teguran? Gimana bisa itu, Pak? Lalu, apa sebenarnya masalah dari Bapak sehingga Bapak mendapat teguran dari supervisor? Kalau menurut saya nih, Pak ya, sebenarnya masalah tidak serius-serius sekali sih, Pak. Tidak serius gimana, Pak? Tidak. Supervisor, Pak, mengkritik dan ah, memberi masukan tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana itu, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik sehingga murid-murid Bapak itu waktu Bapak disupervisi tidak fokus atau mungkin uh, membuat keributan di dalam kelas atau mungkin saja ada hal lain sehingga Bapak diberikan kritikan oleh beliau, Pak? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar. Tidak memakai buku pegangan pembelajaran pada waktu itu kebetulan saya, Pak. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan masukan atau respon dari supervisor tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi, buku pegangan saya, buku perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau malah merasa tersinggung, Pak. Ya, 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 saya paham. Jadi masalahnya mungkin hanya terkait dengan buku pegangan yang tidak Bapak gunakan gitu ya. Memangnya selama ini Pak, apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar di kelas Bapak? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa-siswi untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Sering juga mengajak anak-anak belajar di luar kelas untuk mengaitkan pembelajaran hari ini. Jadi mengapa Bapak tidak menggunakan buku pegangan? Apalagi waktu Bapak mengajar itu kan ada supervisor yang melakukan pengamatan, Pak. Sebenarnya saya bukan tidak menggunakan buku pegangan, Pak. Banyak referensi yang saya gunakan, sehingga saya membuat buku catatan untuk saya sendiri. Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa-siswi. Siswa-siswi juga termotivasi, dan mengacu pada kurikulum.
Ya, kalau menurut saya, apa yang sudah Bapak lakukan itu udah cukup bagus. Yang penting kita tidak lari dari kurikulum. Lalu, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar yang Bapak buat? Seperti yang kita ketahui bersama kan, karakter siswa itu di dalam kelas tuh berbeda-beda. Kemudian, gaya belajarnya juga pasti berbeda-beda, Pak. Betul juga, Pak. Saya tidak pikirin ke sana ya. Selama ini ada beberapa siswa-siswi yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah, Pak, pentingnya buku pegangan sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari supervisor kemarin adalah seperti itu. Bapak supaya menggunakan buku sumber belajar dengan buku pegangan juga. Jadi, walaupun Bapak sudah membuat buku pegangan lain, itu buku pegangan memang harus Bapak laksanakan. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Jadi, Pak, setelah Bapak bercerita nih, sekarang ada tidak perubahan dari perasaan Bapak tadi sebelum Bapak bercerita kepada saya dengan perasaan Bapak sekarang? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus nih, Pak, dengan masalah ini. Akibatnya, pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Kadang ada juga pekerjaan yang udah salah saya buat. Pikirannya bercabang jadinya, Pak. Oh ya, semoga dari yang sudah Bapak ceritakan kepada saya sedikit mengurangi. Lalu Pak, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman setelah ini, Pak? Hmm, Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena supervisor menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Oh, jadi masalah Bapak ini sudah disampaikan sama supervisor kepada kepala sekolah kita. Jadi, jika saya dapat menyimpulkan nih ya, yang membuat Bapak rasa tidak nyaman itu saat supervisi kemarin itu karena Bapak tidak menggunakan buku pegangan sebagai sumber belajar. Kemudian saat Bapak ditanya oleh supervisor memberikan peringatan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat supervisor merasa sedikit tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah kita gitu Pak ya. Iya, iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Oh, seperti itu. Kalau memang seperti itu ya kita lihat aja ke depan nanti Pak. Kalau memang Bapak dipanggil ya Bapak harus menghadap. Kalau menurut saya nih, untuk masalah itu, Bapak bisa merefleksikan diri dulu, Pak. Jika memang nanti Bapak akan dipanggil oleh kepala sekolah dan diberikan teguran, ya Bapak harus siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi di kelas Bapak saat dilakukan supervisi. Dan saya yakin pasti Bapak kepala sekolah akan dapat memahaminya. Kemudian setidaknya Bapak Kepala Sekolah akan menyampaikan hal-hal positif sehingga bisa menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan aja ya, Pak. Jadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan ini, apa rencana Bapak ke depannya nih Pak? Saya berniat
menemui beliau, Pak, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi terhadap saya, Pak. Ide yang bagus. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Saya juga akan menemui supervisor dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku pegangan dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Pak. Lalu Pak, bagaimana ini dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya di kelas, Pak? Setelah ini saya akan memakai buku pegangan untuk sumber belajar utama saya. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa-siswi sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Kalau menurut saya nih, langkah yang Bapak akan ambil ke depannya ini udah bagus nih, Pak. Sudah tepat dan saya sangat setuju dengan langkah-langkah yang akan Bapak terapkan ke depannya. Syukurlah, Pak, sekarang saya merasa lega eh, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah lagi, Pak. Syukurlah kalau Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi nih, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini, Pak? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari supervisor tentang penggunaan buku pegangan tersebut. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk menerapkan komitmen Bapak di dalam kelas, dalam kegiatan belajar mengajar, Pak? Eh, iya juga sih, masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru lainnya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Baik, kalau begitu, Pak, itu ide yang sangat bagus. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi. Amin. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, nggak kepikiran lagi. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, Pak, dan saling memberi masukan terhadap teman sejawat kita yang lain ya, Pak ya. Amin. Sama-sama, Pak. Saya hanya sebagai pendengar aja. Sebenarnya masalah Bapak itu sudah bisa Bapak selesaikan sendiri kok. Saya sudah dengar penjelasan Bapak, kemudian solusi yang akan Bapak ambil juga saya sudah dengar sendiri. Alhamdulillah solusi yang Bapak ambil itu sudah cukup baik. Intinya tinggal Bapak melaksanakan sesuai komitmen, ya insya Allah semua akan berjalan dengan lancar, Pak. Terima kasih, Pak. Salam sehat selalu buat kita semua. Saya juga benar-benar minta maaf telah mengganggu kesibukan Bapak nih. Ya, mungkin tadi Bapak lagi kerja, saya terganggu karena saya masuk. Saya rasa saya mohon izin, Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Sebagai
sesama guru kita kan harus saling berkolaborasi. Jadi mungkin hari ini Bapak memiliki masalah, saya hanya bisa mendengarkan dan mencoba meluruskan. Mungkin saja di kemudian hari juga masalah itu datang dari saya. Oke lah Pak, kalau gitu saya izin keluar Pak, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.